Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Ulfa. Saya dari Kota Kudus. Usia saya 23 tahun. Saya masih kuliah. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menceritakan sedikit pengalaman horor saya ketika saya mendaki Gunung Lawu via Ceto. Saya mendaki tahun kemarin, sekitar bulan Juni 2019, berangkat berenam dari Kudus, cewek 2 orang, cowok 4 orang. Kemudian sampai base camp, ketemu lagi sama temen 2 orang dari Pati. Kemudian mereka berdua gabung karena mereka berdua yang dari Pati itu masih lulus baru, masih sekolah SMA. Singkat cerita, setelah kita sama-sama nanjak, sebelum nanjak itu kayaknya saya pagi itu diginiin sama temen yang dari Pati. Mbak, kamu dengar cerita terbaru Gunung Lawu nggak? Gitu. Emang ada cerita apa mas? Gitu. Oh berarti belum tahu ya? Iya saya belum tahu gitu. Karena memang teman-teman setim saya itu tahu saya orangnya penakut gitu. Gak ada satupun yang ngasih tahu saya tentang berita itu. Saya awalnya nggak tahu apa itu berita. Terus itu sih anggap aja aku nggak pernah denger itu gitu, katanya temanku yang satu. Udahlah biasa itu berita gitu. Oh gitu. Terus ya udah aku percaya aja. Terus registrasi, naik, perjalanan dan lain sebagainya. Sampailah kita ke pos 3. Sampai pos 3 kita bersih diri, isi air, masak, makan, minum. Terus saya sempatkan untuk sholat asar waktu itu sambil berdiskusi sama teman-teman bahwasannya itu kan nanti ini kalau nggak terlalu gelap kita lanjut aja ya ke pos 4. Terus setelah itu kita selesai istirahat, kita naik lagi sedikit dari mata air itu. Naik sedikit baru berapa menit ya, mungkin 5 menit sampai 10 menit itu hujan deras. Kalau kita camp di sebelum pos 4 itu kayaknya nggak bisa atau emang nggak boleh, saya lupa. Akhirnya kita camp di atasnya mata air, naik sedikit dari tempat kita jalan tadi, kita turun sedikit tuh. Kita diriin tenda di situ, terus persiapan buat mendirikan tenda, yang cewek masak dan lain sebagainya. Tenda jadi, terus kita ganti baju, istirahat, makan, minum, kita ngobrol sampai itu jam berapa ya? Sekitar udah gelap, maghrib. Terus kita masuk tenda masing-masing. Itu belum selarut yang kayak biasanya sih. Itu sekitar jam 10, jam 11 baru masuk tenda. Terus belum ada 5 menit semua tenda kan udah ditutup pintunya, kita pakai SB tidur. Belum ada 5 menit, di samping tenda saya ada suara tuh, ada suara orang jalan, srek 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 gitu. Saya denger coy, saya panggil teman saya, ngapain mas? Buang air kecil tuh.
Gak ada yang nyaut. Oh, mungkin pendaki lain. Udahlah, aku lanjutin tidur lagi. Mau jam 11:30, saya belum bisa tidur. Terus jam 12:30, jam 1 saya lihat HP, masih gak bisa tidur. Saya coba pejamin mata. Teman saya satu tenda itu udah tidur, saya yang gak bisa tidur. Di samping kanan saya ada suara orang bernafas, dan itu jelas banget, kenceng gitu. Kayak gini, kayak orang mau ngorok tapi gak ngorok gitu loh. Kayak orang bernafas gini, kayak gitu. Ini siapa gitu loh. Iseng banget sih. Aku manggilin teman-temanku satu persatu, gak ada yang nyaut. Itu berlangsung sekitar hampir 1 menit, 2 menit. Kayak kadang ada, kadang gak ada gitu. Takut saya. Ini saya cerita sambil merinding. Terus, siapa sih, ya Allah, astagfirullah, saya gitu. Saya orangnya penakut. Saya di gunung kok malah mendapati kejadian seperti ini gitu. Terus saya membaca surat-surat pendek, masih tidak mempan. Saya buka HP, terus saya menyetel murotal Al-Quran itu sampai 30 juz itu enggak salah tuh. Saya lupa, pokoknya 1 malam penuh itu. Saya merinding, saya nggak tahu harus apa, saya nggak bisa menggerakkan tubuh saya bingung. Suara itu semakin mendekati saya gitu. Terus setelah suara itu gak ada, terus alhamdulillah saya sudah bisa istirahat, tidur, walaupun cuman sebentar. Terus tiba-tiba pagi, kita persiapan summit. Rencana summit mau jam 4, tapi ternyata kesiangan. Biasa itu untuk pendaki-pendaki awal. Terus summit lah kita. Enggak lah, summit kesiangan, ini udah jam 7 kok summit. Terus kita naik, melanjutkan perjalanan sampai Gupak Menjangan. Itu sabana yang luas, indah banget itu. Kita istirahat sebentar karena lapar, kita makan, kemudian kita sambil ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu. Sampai mau melanjutkan perjalanan, teman saya yang satu cewek itu bilang, saya gak ikut sampai puncak ya. Terus tak tanya, loh kenapa gitu. Saya capek mbak, saya udah gak kuat. Padahal sebenarnya dia kayaknya masih bisa, tapi emang mungkin badannya sudah tidak memungkinkan karena emang orangnya agak daya tahan tubuhnya lemah gitu. Ya udahlah, daripada dipaksakan, gak apa-apa gitu. Terus gak mungkin kan dia tinggal sendirian, satu orang cowok menemani. Jadi kita ke puncak itu jalannya berenam, yang 2 tinggal di Gupak Menjangan situ, dekat pos 4. Terus Gupak Menjangan itu, setelah Gupak Menjangan itu kan treknya landai, enak buat jalan, buat lari juga bisa. Terus hawanya itu loh, udaranya sejuk, adem, damai gitu, indah banget pemandangannya pokoknya. Tapi yang saya rasakan ketika saya jalan di tempat yang landai itu, rasanya itu sangat berat.
Saya melangkah 1, 2, sampai 3 langkah, berhenti. 1, 2 langkah, berhenti. Sampai teman saya tuh bilang gini, ada apa kok kamu berhenti? Ini kan jalan landai, masa kamu capek? Saya nggak jawab. Sebenarnya saya merasa bahwasanya saya tuh kaki saya berat, tapi saya nggak berani bilang gitu. Terus kalau saya merasa pengen berhenti, saya bilang break. Dan alhamdulillahnya teman-teman saya tuh mengerti gitu. Mereka ikut break, menunggui saya sampai saya bisa jalan lagi sampai ke puncak. Gitu terus waktu jalan landai, saya merasa seperti itu. Saya tuh kayak bingung gitu loh. Saya sebenarnya juga bingung. Ini jalan landai enak banget gitu loh buat jalan, enggak capek. Tapi kenapa rasanya kaki saya sangat berat gitu? Saya bingung. Terus baru jalan beberapa dari pos 4 itu, mungkin sekitar setengah jam, teman saya yang berat badannya agak lebih dari kita semua, dia bilang gini, saya mau nyusul yang di Kubak Menjangan ya gitu. Loh, kenapa mas? Tuh, saya nggak kuat lagi itu ketambahan. Padahal jalannya tuh landai. Saya bingung di situ. Landai, rata gitu loh. Ya udah, hati-hati mas, aku bilang gitu. Kamu yang harus hati-hati. Dia bilang gitu. Saya kenapa gitu? Ya udah, tak lanjutin. Jalan. Ya santai aja jalan. Naik itu bisa sampai ke puncak sekitar berapa jam ya? Hampir 2 jam. Terus kita sampai puncak. Akhirnya lah kita sampai puncak, foto-foto dan lain sebagainya. Terus gak lupa kita bungkus pecelnya Boyem. Kita makan di pos yang buat kita ngecamp tadi. Udah, setelah kita bungkus, kita turun itu sekitar berapa jam ya durasinya? Cuma 1 jam turun. Tapi saya turun itu juga masih sangat berat sekali kaki saya. Jadi saya bingung, ini kenapa kaki saya? Saya nggak pernah, badan saya tuh nggak capek, tapi kaki saya tuh berat gitu. Teman saya yang satu bilang gini, ayo agak cepet, kasihan yang di pos 4 nungguin gitu. Kita bercepat, tapi tetap lambat sekali jalan saya pribadi. Terus udah, kita sampai pos 4, kita jalan turun, sampailah kita ke tempat camp tadi. Saya sempat sholat, terus itu saya makan. Terus setelah makan, beres-beres packing mau untuk turun. Kita sampai ke tempat camp itu sudah pukul sore ya, jam 5. Terus kita makan, terus kita belum selesai packing, saya itu sudah merasa sangat kedinginan. Badan saya dingin sekali. Kemudian teman saya bilang gini, kita bagi 2 kelompok saja, 4-4. Yang 4 langsung turun, yang 4 memberisi tenda dan barang-barang yang masih di sini. Saya ditemenin 3 orang teman saya yang cowok itu tadi turun karena yang kedinginan dan sudah nggak kuat hawa dingin itu cuma saya. Turunlah saya berempat. Yang pertama ada Mas Hasim, kedua ada aku, ketiga ada teman saya yang namanya Rojim, yang terakhir itu Vega. Waktu perjalanan turun, awal-awal katanya teman saya yang pertama itu bilang gini, itu ada yang punya rekaman murotal gak gitu? Oh ada mas, ada, saya ada, tolong ya di setel aja gitu. Oke siap itu.
Katanya sebelum saya menghidupkan murotal Quran tadi itu, dia melihat jalan itu ada dua. Padahal kan ya kita udah pakai senter, tapi tetap jalannya kelihatan dua. Terus dia kayaknya takut dan mungkin capek ya, takut gimana-gimana, minta gantian sama yang paling belakang. Vega, kamu di depan ya, gantian teman saya gitu. Terus si Vega ini di depan. Dia sebenarnya takut, tapi ya namanya juga baru kenal ya, mau gak mau harus oke, manut lah yang ikut rombongan ini. Sudah, saya turun itu dengan kaki pincang karena ternyata kaki saya itu kaku sekali. Yang sebelah kiri kaki saya kaku, setiap kali break itu teman saya mijitin kaki saya biar lemas gitu. Segitu terus sampai base camp. Itu yang kelompok pertama. Terus saya sampai base camp itu saya pengen buang air kecil ya, saya kebelet. Terus sampailah di kamar mandi, saya ternyata itu mengeluarkan darah. Padahal tanggal itu bukan tanggal waktu haid saya. Saya bingung. Saya hitung-hitung belum masa suci saya, seperti itu. Kemudian saya ganti baju, bersih diri dan lain sebagainya. Saya menunggu rombongan yang kedua. Kok lama sekali gitu. Kok belum sampai base camp. Terus mereka turun itu, teman saya berempat itu dalam keadaan pucat semua. Ditanya itu masih linglung. Ini kenapa? Gitu saya mikirnya. Sudah, setelah mereka semua bersih diri, mau istirahat, tiduran, yang teman saya kelompok kedua tadi itu cerita. Namanya Mas Waleh dan Mas Kemal. Tadi kita kayak salah jalan terus. Kita kayak muter-muter di satu jalan, katanya gitu. Saya tadi itu udah memejamkan mata, tapi karena saya dengar mereka cerita kayak gitu, saya ikut nimbrung. Udah, kenapa mas tadi? Kenapa kamu kok lama sekali gitu? Ya, gitulah dek, tadi loh. Apa sih? Apa kok gitu loh. Terus ya tadi saya tuh diginiin. Saya kan paling belakang. Mas Kemal bilang gitu. Kenapa ada yang gini, ngapain kamu gitu? Ada yang bisikin bilang gini. Rene lo melu aku wae. Ra usah mulai. Kalau diartiin dalam bahasa Indonesia itu gini. Sini lo, ikut saya saja. Udah usah pulang kamu gitu. Terus Mas Kemal katanya jawab, ngapunten mbah, kalau badhe wangsul gitu. Maaf mbah, saya mau pulang. Jangan sesatkan kami berempat gitu. Terus sudahlah itu. Mereka alhamdulillah sampai base camp itu selamat. Terus saya baru sempat buka HP. Ketika saya sudah mengaktifkan data saya nggak nyangka banyak sekali yang telepon dan ngechat saya, mencariin saya, bapak ibu, temen lah dan lain sebagainya. Saya tuh kok rame banget, ada apa? Biasanya kalau saya naik gunung ya biasa aja gitu, kalau turun ini kok rame banget. Ternyata ketika saya buka Instagram kemarin, ketika saya naik dari Lawu, saya baru naik itu, ternyata ada orang yang meninggal di pos 4 gitu. Dan jasadnya baru ditemukan ketika
pas hari saya naik, itu sore-sore malamnya, itu jenazah turun dari Hargo Dumilah ke base camp via Cemoro Sewu. Seperti itu. Seketika saya tuh kayak, ya Allah, astagfirullah, saya merinding ini. Ada berita sebesar itu, teman-teman saya nggak ada yang ngasih tahu. Takutnya saya takut dan nggak mau naik gitu. Seketika itu saya bersyukur saya bisa selamat naik Gunung Lawu. Alhamdulillah ya Allah, saya selamat bisa sampai base camp dengan selamat gitu. Meskipun saya mengalami hal-hal seperti itu, saya sama teman-teman saya tuh gimana ya, kemudian kita itu kayak mentadaburi, kita bersyukur. Intinya ketika kita sedang di gunung atau dimanapun kalian berada, jangan sekalipun kalian melawan alam. Gak bisa gitu loh. Hati-hati ya buat teman-teman semua yang pengen naik gunung atau mau ke tempat yang baru. Semua tempat itu ada penunggunya. Yang penting kita berlaku sopan, baik. Insya Allah kita nggak diganggu gitu. Ya meskipun mereka mungkin kadang memunculkan diri atau bagaimana, ya itu sesuatu yang wajar. Jadi kita harus saling menghargai, jangan sampai kita mengganggu satu sama lain. Mungkin itu cerita dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, bisa dibenarkan. Semoga bisa menjadi pelajaran, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengarkan sampai akhir. Salam kenal dari saya.